Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Semangat! Masih berjumpa dengan Pak Edi Saputra di sini pada materi kelas 11 PS, materi pendapatan nasional pada submateri konsep-konsep pendapatan nasional. Sebelum kita masuk kepada konsep-konsep pendapatan nasional, Bapak ingin mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya adalah, mengapa sih orang mencari pekerjaan? Silakan dijawab ya. Ya, benar sekali. Ingin memperoleh pendapatan. Pada skup yang lebih luas lagi, pendapatan nasional suatu negara berasal dari dalam negeri maupun berasal dari luar negeri yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan membandingkan perekonomian beberapa negara. Untuk lebih jelasnya tentang konsep-konsep pendapatan nasional, yuk kita simak video berikut ini. Konsep pendapatan nasional ada 6 jenis. Yang pertama ada GDP atau PDB, yang kedua ada GNP atau PNB, yang ketiga ada NNP atau PNN, yang keempat ada NNI atau PN, yang kelima ada PI atau PP, dan yang keenam ada DI atau PB. Bagaimana penjelasan dari keenam konsep pendapatan nasional tersebut? Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama GDP atau PDB. GDP atau PDB kepanjangan dari Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto. Ini merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam batas wilayah suatu negara, biasa dalam waktu 1 tahun. Artinya, GDP dan PDB membahas atau menyangkut masalah kenegaraan suatu penduduk. Kemudian, misalnya di Indonesia, GDP itu pendapatan WNI yang berada di dalam negeri ditambah dengan pendapatan warga negara asing yang berada di dalam negeri. Kita masuk konsep yang kedua, GNP atau PNB. GNP atau PNB kepanjangan dari Gross National Product atau Produk Nasional Bruto. Apa ini? GNP atau PNB merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut yang didapat atau dihasilkan dari luar negeri. Ini contohnya TKI ya, gitu. Rumus GNP sama dengan GDP dikurang faktor produksi neto luar negeri atau disingkat dengan FPLN. Kemudian pada GNP atau PNB ini, faktor produksi neto luar negeri atau FPLN merupakan produk yang dihasilkan WNA di dalam negeri dikurang dengan produk yang dihasilkan WNI di luar negeri. Nah, ada 2 kesimpulan. Jika produksi yang dihasilkan WNA di dalam negeri lebih besar dari produk yang dihasilkan WNI di luar negeri, maka akan mengurangi Gross Domestic Product atau GDP. Namun sebaliknya, jika produk yang dihasilkan WNA di dalam negeri lebih kecil dari produk yang dihasilkan WNI di luar negeri, maka akan menambah GDP. Sudah jelas kan untuk GNP? Yuk kita lanjut yang berikutnya, konsep yang ketiga, NNP atau PNN. NNP atau PNN panjangan dari Net National Product atau Produk Nasional Neto. Ini merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat dalam suatu tahun setelah dikurangi penyusutan dan pengganti barang modal. Rumus dari NNP atau PNN ini adalah GNP atau Gross National Product dikurang penyusutan atau penggantian barang modal. Berikutnya, yang keempat, NNI atau PN. NNI atau PN kepanjangan dari Net National Income atau pendapatan nasional neto.
Ini merupakan jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat dalam waktu 1 tahun. Rumusnya NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung sifatnya mengurang dari NNP, sedangkan subsidi akan menambah. Alasannya kenapa? Pajak dibayar oleh produsen, kemudian akan diserahkan kepada negara, sedangkan subsidi akan membantu proses produksi. Kita masuk yang berikutnya, yang kelima, yaitu PI atau PP. PI atau PP kepanjangan dari personal income atau pendapatan perseorangan, merupakan jumlah seluruh penerimaan masyarakat sesungguhnya ditambah pembayaran transfer atau transfer payment setelah dikurangi iuran sosial, iuran asuransi, laba ditahan, dan pajak perseroan. Nah, seperti rumusnya nampak seperti berikut. PI sama dengan NNI ditambah pembayaran transfer dikurang laba ditahan dikurang iuran asuransi dikurang iuran jaminan sosial dan pajak perseroan. Pajak perseroan ada kalanya disebut juga dengan pajak perusahaan. Jelas ya untuk PI dan PP. Baik, kita lanjut yang ke-6, DI atau PB. DI atau PB kepanjangan dari disposable income atau pendapatan bebas. Artinya merupakan jumlah seluruh penerimaan masyarakat dikurangi pajak langsung. Pendapatan bebas merupakan pendapatan yang dialokasikan untuk konsumsi. Maka rumus mencari DI sama dengan PI personal income dikurang pajak langsung. Nah, apakah perbedaan dari pajak langsung dengan pajak tidak langsung seperti yang kita terapkan tadi di atas? Kalau dia pajak langsung, pajak yang diwajibkan tidak bisa diwakilkan kepada orang lain atau dilimpahkan kepada orang lain. Sedangkan pajak tidak langsung, pajak yang dapat diwakilkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung contohnya seperti PPN, ya PPNBM. Kemudian kalau pajak langsung contohnya PPH dan PBB. Dapat disimpulkan rumus konsep pendapatan nasional yang 6 jenis tadi kita kumpulkan sebagai berikut. Sudah jelas bukan? Nah, sekarang kita coba terapkan dalam bentuk contoh soal ya. Contoh soal konsep pendapatan nasional. Diketahui data negara XYZ sebagai berikut. Gross domestic product 10.000, faktor produksi luar negeri neto 2.000, pajak langsung 500, pajak perseroan 500, pajak tidak langsung 1.000, transfer payment 1.500, subsidi 600, laba ditahan 500, iuran jaminan sosial 500, iuran asuransi 400, dan penyusutan 200. Diminta hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Berikut penyelesaiannya. GDP sama dengan 10.000, GNP sama dengan GDP dikurang faktor produksi neto luar negeri sama dengan 10.000 dikurang 2.000 sama dengan 8.000. Berikutnya NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan atau penggantian barang modal sama dengan 8.000 dikurang 500 sama dengan 7.500. Yang keempat, NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung ditambah subsidi sama dengan 7.500 dikurang 1.000 ditambah 600 sama dengan 5.900. Yang kelima, PI sama dengan NNI ditambah pembayaran transfer dikurang laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan sosial, dan pajak perseroan sama dengan 5.900 ditambah 1.500 dikurang 500, 400, 500, dan 500 sama dengan 7.400 dikurang 1.900 sama dengan 5.500. Khusus untuk PI, di dalam kurung itu jumlahkan terlebih dahulu, baru dibuat penyelesaiannya. Berikutnya yang keenam, DI sama dengan PI dikurang pajak langsung sama dengan 5.500 dikurang 500 sama dengan 5.000. Nah, sudah jelas bukan konsep-konsep pendapatan nasional yang 6 jenis tadi?
Intinya, jangan lupa terus belajar dan mengulang pelajaran di rumah. Ingat bahwa usaha hari ini akan kita tuai di esok hari. Jangan lupa tetap semangat dan terus belajar. Terima kasih. Bye-bye.